Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan semuanya? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Budi hadir, Santi, Dani, Ria, ya hari ini masuk semua ya. Nah, semoga untuk hari-hari kedepannya tetap sehat selalu ya semuanya, supaya kita dapat memulai pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gampang banget. Jika ibu bilang cari warna hitam, nah segera cari warna hitam ya. Oke, ibu mulai ya. Sekarang coba kalian cari warna putih. Ayo, siapa yang cepet? Ayo Sinta, jangan lama-lama. Mana warna putihnya? Ya, sekarang ibu suruh kalian cari warna hitam. Ya, hitam. Ayo, ibu lihat ya. Siapa yang dapat warna hitam duluan nih? Nah, ibu dapat nih warna hitam. Nah, oke, udah ya. Sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sudah mulai fokus ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya. Temanya adalah tema 4, berbagai jenis pekerjaan ya, menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan. Nah, apakah sudah siap belajar adik-adik? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Pentingnya keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian sumber daya alam. Apa sih tujuan dari pelestarian sumber daya alam? Ada yang tahu? Nah, upaya pelestarian sumber daya alam itu sangat penting ya adik-adik ya. Tujuannya agar sumber daya alam tidak habis. Ya, dengan begitu keseimbangan alam akan terjaga tetap kelestariannya. Nah, oke, ibu lanjut ya. Nah, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ada beberapa poin ya adik-adik ya. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Nah, yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi bukan hanya manusia aja, tumbuhan dan hewan itu juga sangat penting. Lalu poin ketiga yaitu menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Karena Indonesia ini yang memiliki hewan dan tumbuhan yang beraneka macam ragamnya. Lalu yang keempat, menciptakan hidup yang sehat dan bebas polusi. Nah, yang terakhir yaitu menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Nah, itu ya. Sekarang ibu akan lanjut bagaimana sih cara pelestariannya. Sekarang kita akan mulai cara pelestarian dari hewan. Yang pertama ada apa? Mencegah adanya pemburuan dan penangkapan hewan liar. Nah, seperti apa ya? Nah, seperti badak, ya, ada juga harimau yang diburu, gajah-gajah juga ada. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di atas ya. Nah, lalu selanjutnya ada apa? Mendirikan suaka marga satwa untuk hewan langka. Ya, karena kalau tidak dijaga hewan langkanya, maka akan punah. Ya, betul sekali. Lalu yang ketiga, membuat penangkaran hewan. Nah, seperti gambar di atas ini, kura-kuranya nih, dibuat penangkarannya supaya apa? Kura-kuranya semakin banyak, tidak punah, populasinya tetap ada. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir apa? Memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Nah, lalu cara pelestarian tumbuhan. Coba Sinta baca poin pertama. Ya, mendirikan cagar alam, betul, untuk melindungi tumbuh-tumbuhan yang langka. Lalu yang kedua, memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Ya, betul sekali Santi. Ya, lalu yang keempat, coba Roni baca. Ya, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif menjadi tumbuhan muda yang baru ya. Lalu yang terakhir apa? Membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, adik-adik juga bisa menanam tumbuhan yang simpel di rumah. Adik-adik bisa menanam di teras. Gak harus adik-adik punya
lahan yang luas ya, tidak harus. Dengan menanam di pot juga adik-adik bisa. Lalu selanjutnya apa? Cara melestarikan tanah. Jadi tanah itu penting ya adik-adik ya. Bukan hanya tumbuhan, bukan hanya hewan, ternyata tanah itu juga perlu kita lestarikan. Nah, yang pertama apa? Tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya seperti gambar di samping nih ya. Ini banyak sekali sampah yang dibuang sembarangan, padahal itu tidak boleh, dapat mencemari tanah tersebut. Ya, siapa di sini adik-adik yang suka membuang sampah sembarangan? Ya, tidak ada ya, semuanya membuang sampah di tempatnya ya. Nah, lalu yang kedua apa? Melakukan pemupukan secara teratur supaya tanah itu pun sehat ya, mempunyai unsur zat hara yang bagus untuk tanaman dan tumbuhan ya. Lalu selanjutnya apa? Melakukan rotasi tanaman ya, itu adalah cara pelestarian dari tanah. Lalu selanjutnya apa sih? Oke, selanjutnya tenang dulu, selanjutnya ada air ya. Jadi kita perlu melestarikan air. Air itu juga penting ya. Nah, poinnya apa aja? Coba Sinta bacakan lagi, apa sih? Nah, coba kita dengarkan Sinta ya. Ya, betul banget, tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal. Karena apa? Kalau ditutup semuanya dengan aspal, tumbuhan tidak dapat tumbuh ya. Tumbuhan itu tumbuh di tanah. Kalau semua ditutupin aspal ya, maka sulit ya, apalagi air ya, itu tidak bisa ke tanah karena tertutup oleh, ya betul sekali Budi, aspal. Makanya gak semua tanah itu ditutupi aspal ya. Aspal itu ditutupi seperti jalanan-jalanan, itu sangat penting supaya jalanan-jalanannya tidak bolong-bolong, biar kendaraannya lancar, seperti itu. Lalu yang kedua apa? Sekarang kita lanjutkan. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia yang berbahaya. Contohnya nih gambar di atas ya, banyak sekali sampah-sampah ya. Ini siapa yang melakukan ini? Ada yang bisa jawab? Ya, betul banget. Ya, ini dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan manusia ya. Ini adalah ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Apakah tindakan ini terpuji? Tidak ya, jelas ini perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ya, lalu selanjutnya apa? Membuat waduk. Ya, ini juga salah satu cara pelestarian air ya. Jadi dibuatnya waduk supaya airnya dapat ditampung, seperti itu ya. Lalu ada cara pelestarian udara. Jadi udara itu juga penting ya adik-adik ya. Yang pertama apa? Mengurangi dan menghindari gas-gas kimia berbahaya seperti gambar di atas ya. Lalu selanjutnya ada apa? Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Ya, jadi seperti pabrik-pabrik itu tidak langsung asapnya dilepas. Jadi mereka punya penyaringan. Kenapa disaring? Karena kalau langsung dilepas ya, asap-asapnya itu sangat mencemari udara ya. Itu dapat merugikan bukan manusia saja ya. Jadi hewan-hewan juga dirugikan karena itu dapat membuat suatu penyakit di dalam tubuh manusia ya. Karena kalau asap yang kotor langsung dihirup itu dapat membuat kita semua sakit adik-adik ya. Lalu selanjutnya apa sih? Yang selanjutnya ada mengurangi kendaraan bermotor ya. Jadi lebih baik adik-adik menggunakan apa? Kendaraan umum. Seperti apa sih? Ada busway, ada kereta, ada angkot-angkot, banyak sekali ya. Nah, oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini ada juga cara pelestarian bahan tambang ya. Yang pertama itu coba Budi bacakan ya. Yang pertama ya, adik-adik dengarkan ya, temannya membaca. Ya, membatasi penggunaan bahan tambang. Seperti apa tadi udah disebutkan Budi? Logam dan minyak bumi ya, benar. Nah, lalu yang selanjutnya mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Ya, jadi tidak hanya langsung sekali pakai dibuang ya. Itu salah ya adik-adik ya, butuh didaur ulang. Lalu selanjutnya apa? Menggunakan bahan alternatif. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Kita harus tahu bagaimana cara melestarikan. Tadi apa aja? Tumbuhan, hewan, air, tanah, apalagi
tambang, banyak sekali yang harus kita lestarikan. Nah, itu dia adik-adik pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira bagaimana adik-adik, sudah mengerti? Coba, kalau ada yang belum mengerti, bisa kalian tanyakan. Wah, sudah pada mengerti semua ya, nggak ada yang bertanya nih. Oke, kalau gitu sekarang ibu akan mengevaluasi sampai mana adik-adik mengerti ya. Kita akan masuk ke kuis, oke? Nah, jadi kuisnya ini adik-adik kalau tahu bisa langsung jawab. Kalau adik-adik gak tahu, nanti ibu akan tunjuk kalian satu per satu ya. Oke, kita mulai ya kuisnya ya. Oke, yang pertama pertanyaannya ya. Segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup disebut. Ada yang bisa jawab? Ya, betul banget ya Dani. Ya, jawabannya itu sumber daya alam. Bagus banget ya Dani ya. Ayo adik-adik semuanya harus konsentrasi ya, supaya bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Ya, sekarang ibu akan menunjuk nih ya. Coba pertanyaan kedua dijawab oleh Rista. Ya, pertanyaannya, wilayah Indonesia tanahnya sangat subur. Maka tanahnya sangat cocok untuk apa Rista jawabannya? Pertanian. Bagaimana adik-adik? Betul? Ya, betul sekali, pertanian. Berarti adik-adik menyimak ya. Oke, ibu lanjutkan pertanyaannya. Nah, perhatikan pertanyaan di atas ya adik-adik ya. Pernyataan yang bukan merupakan pelestarian makhluk hidup. Ada yang bisa jawab? Ibu tunggu, ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Iya, Danu. Apa jawabannya? Pemburuan dan penebangan liar ini adalah pernyataan yang salah ya adik-adik. Ini bukan cara untuk melestarikan makhluk hidup ya. Karena apa? Pemburuan itu pemburuan hewan, dan penebangan liar itu seperti tumbuhan-tumbuhan. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Itu bukan cara pelestarian makhluk hidup. Oke, selanjutnya ya, sekarang ibu minta Putri jawab ya. Tujuan pembuatan suaka marga satwa adalah untuk, coba ayo ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, benar. Melindungi hewan tertentu ya. Dari option pertanyaan pilihan di atas, yang paling cocok adalah melindungi hewan tertentu ya. Nah, itu adik-adik pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pelajari kembali supaya kalian dapat mengerti ya. Apakah adik-adik sudah mengerti semua? Sudah ya, dari pembelajaran dan ibu mulai evaluasi, adik-adik sudah mengerti. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik ya, menuliskan cara-cara pelestarian yang kalian lakukan. Misalnya apa? Kalian membuang sampah pada tempatnya, atau kalian menanam tumbuhan ya. Kalian bisa dituangkan ya, ditulis, lalu bisa nanti diserahkan ke ibu. Ibu tunggu ya. Nah, untuk itu aja pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik sehat-sehat terus, dijauhkan dari segala penyakit ya adik-adik ya, supaya kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.